Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatur Rahma dengan NIM 030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan pendidikan di masa pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang luar biasa bagi tatanan kehidupan manusia, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Seluruh aspek kehidupan menjadi berubah, termasuk juga dalam aspek pendidikan. Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Salah satu perubahan terbesar adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di mana sekolah-sekolah telah menggunakan berbagai macam aplikasi dan platform daring untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Ini merupakan langkah yang dianggap penting untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, karena siswa dapat belajar secara daring dari rumah. Pendidikan pasca pandemi juga memiliki tantangan tersendiri, baik bagi pendidik, peserta didik, orang tua, dan instansi pendidikan itu sendiri. Di sini kita akan membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas pendidikan, adaptasi metode pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, kesenjangan pada pendidikan akses daring, dan dampak psikologis pada siswa saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas pendidikan. Salah satu dampak utamanya adalah penurunan kualitas pengetahuan siswa. Pembelajaran jarak jauh seringkali tidak seefektif pembelajaran tatap muka, terutama karena keterbatasan interaksi langsung antara guru dan siswa. Banyak guru dan siswa yang merasa kesulitan dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh, sehingga materi yang diajarkan terpaksa dipadatkan dari yang 10 bab menjadi 5 bab saja. Hal ini menyebabkan siswa tidak mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang materi pembelajaran. Pengurangan materi dalam kurikulum ini juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Selain itu, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi pada saat pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah tantangan pada akses teknologi. Yang pertama ada kesenjangan akses teknologi. Yang kedua, kesiapan guru dan siswa, dan yang ketiga, dampak psikologis. Adanya tantangan, ada pula langkah-langkah untuk mengatasinya. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan guru, dukungan psikologis, dan inovasi metode pembelajaran. Adaptasi metode pembelajaran sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Adaptasi ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pendekatan pendidikan di Indonesia. Adaptasi metode pembelajaran pandemi COVID-19 dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode pembelajaran sebelum pandemi, metode pembelajaran selama pandemi, dan metode pembelajaran sesudah pandemi. Metode sebelum pandemi. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu penyampaian materi secara langsung oleh guru. Yang kedua, tanya jawab. Ini adalah bentuk interaksi antara guru dan siswa untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga, demonstrasi, praktik langsung dari materi pelajaran. Dan yang keempat, bermain peran dan kerja kelompok, bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Metode selama pandemi. Pertama, pengurangan waktu pembelajaran. Durasi pembelajaran menjadi 1 jam per sesi untuk mengakomodasi keterbatasan perhatian siswa saat belajar dari rumah.
kedua, metode pembelajaran yang terbatas. Fokus utamanya beralih ke metode tanya jawab dan pemberian tugas. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi, yaitu menggunakan metode daring seperti Zoom Meeting dan Google Classroom untuk penyampaian materi. Metode sesudah pandemi. Yang pertama, kombinasi metode. Menggabungkan pembelajaran daring dan luring untuk memberikan fleksibilitas dan menjaga protokol kesehatan. Dan yang kedua, kurikulum darurat. Kurikulum ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di masa transisi dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan siswa. Kesenjangan akses daring. Kesenjangan akses daring dalam pendidikan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, infrastruktur terbatas. Infrastruktur terbatas terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, akses internet, di mana daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan akses internet yang memadai. Dan yang kedua, hambatan geografis. Ribuan pulau di Indonesia membuat pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi sulit. Kedua, kemampuan ekonomi masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan rendah kesulitan membeli perangkat teknologi dan membayar biaya langganan internet. Dan yang ketiga, literasi digital. Banyak masyarakat di daerah pedesaan belum terbiasa atau belum memiliki pengetahuan cukup tentang cara menggunakan perangkat teknologi dan internet. Dampak psikologis pada siswa saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dampak psikologis pada siswa selama pembelajaran daring ini sangat signifikan dan beragam. Beberapa aspek yang terpengaruh. Pertama, kecemasan dan stres. Siswa merasa tertekan karena ketertinggalan materi pelajaran dan ekspektasi yang tinggi dari orang tua dan guru. Kedua, kurangnya interaksi sosial. Pembelajaran daring mengurangi interaksi langsung antara siswa dengan teman sebaya dan juga gurunya. Dan yang ketiga, penurunan motivasi belajar. Kebosanan akibat rutinitas belajar yang monoton juga menjadi faktor penyebabnya. Kesimpulan dari materi tersebut adalah banyak siswa mengalami keterlambatan dalam pembelajaran akibat peralihan ke sistem pembelajaran jarak jauh. Hal ini memerlukan program remedial dan penyesuaian kurikulum untuk memastikan pemulihan kemampuan akademik. Sarannya, yaitu melakukan implementasi program remedial. Sekolah perlu merancang program remedial yang efektif untuk membantu siswa mengejar ketertinggalan akademis mereka.